Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofura, NIM 19312121073. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian faiz dan ghanimah serta penentuan pajak dan jizyah. Saya akan menjelaskan pembagian faiz dan ghanimah, penentuan pajak dan jizyah. A. Harta faiz dan rampasan perang. Harta faiz dan rampasan perang adalah harta yang didapatkan dari kalangan kaum musyrikin atau yang diberikan oleh mereka. Harta faiz merupakan seluruh harta yang didapatkan dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Jika harta itu telah didapatkan dari mereka, harta itu dibagi menjadi 5 bagian, yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak atas 5 bagian tersebut. Bagian 1/5 itu dibagikan pada 5 bagian secara sama dengan perinciannya, yaitu bagian pertama bagi Rasulullah SAW selama beliau hidup untuk dipergunakan sebagai kebutuhan beliau, istri beliau, dan untuk kepentingan beliau serta kepentingan kaum muslimin lainnya. Bagian kedua yaitu keluarga dan kerabat Nabi SAW. Bagian ketiga anak-anak yatim yang membutuhkannya. Bagian keempat kalangan miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dari kalangan yang berhak mendapatkan faiz. Bagian kelima adalah bagi Ibnu Sabil. B. Karakteristik petugas faiz, yaitu harus memiliki sifat amanah dan mempunyai kredibilitas pribadi yang baik. Ia juga memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tugas yang ia tangani. Tugas yang dilakukan oleh petugas faiz ada 3 macam. Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, mempunyai wewenang untuk menarik seluruh macam harta faiz. Ketiga, harus mempunyai wewenang khusus atau sesuatu macam harta faiz. C. Rampasan perang dan macam-macamnya. Rampasan perang mempunyai beragam macam dan hukum lebih banyak dari masalah faiz. Macam-macamnya ada 3. Pertama, tawanan tentara. Kedua, tawanan anak-anak dan kaum wanita. Ketiga, tanah dan harta. Tawanan tentara yaitu tentara kafir yang tertangkap oleh pasukan muslimin hidup-hidup. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepada negara atau orang yang diberikan wewenang untuk memimpin ijtihad dapat memilih kebijaksanaan yang tepat dan terbaik bagi mereka. Jika mereka tetap dalam kekafiran itu, mereka bisa memilih salah satu dari 4 pilihan. Pertama, membunuhnya. Kedua, menjadikan sebagai hamba sahaya. Ketiga, menerima tebusan dengan harta atau tawanan kaum muslimin. Yang keempat, memberikan amnesti mereka secara cuma-cuma atau tebusan jika mereka memilih untuk masuk Islam, maka pilihan untuk membunuhnya itu lenyap. Yang tersisa salah satu dari 3 hal lainnya tadi. Kemudian yang D, membunuh musuh yang lemah dan tua renta. Tentang musuh yang lemah karena usia atau yang menderita penyakit atau yang tidak turut dalam peperangan seperti pendeta dan biarawan. Jika mereka turut memberikan bantuan kepada tentara musuh dengan
pemikiran mereka dan mendorong untuk melakukan peperangan, maka mereka boleh dibunuh saat mereka tertangkap, dan mereka berstatus sama seperti tentara perang yang ditawan. Sedangkan jika mereka tidak turut memberikan masukan pemikiran kepada tentara musuh dan tidak pula mendorong serta memprovokasi tentara musuh untuk berperang. Tawanan wanita dan anak-anak. Para tawanan ini tidak boleh dibunuh jika mereka berasal dari ahli kitab. Maksud dari ahli kitab di sini karena Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Mereka menjadikan hamba sahaya dan dibagi-bagikan kepada tentara bersama ghanimah atau harta rampasan perang. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa penduduk Hawazin ditawan dan harta mereka dijadikan rampasan perang atau ghanimah selepas perang di Hunain. Mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau berada di Ji'ranah. Jika tawanan dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang, para wanita itu dilarang untuk disetubui sehingga mereka membuktikan kebersihan kandungan mereka dengan 1 kali haid. Harta kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Harta kaum muslimin yang dikuasai dan direbut oleh kaum musyrikin yang tidak berubah statusnya menjadi milik kaum musyrikin tersebut. Oleh karena itu, jika tanah itu dapat direbut kembali oleh kaum muslimin, tanah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya semula dengan tanpa dituntut memberikan ganti rugi. Tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dan macam-macam tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dibagi menjadi 3 macam. Pertama, tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan kekerasan dan paksaan sehingga kalangan kafir yang memiliki tanah itu meninggal karena terbunuh, tertawan, atau melarikan diri. Di sini ada 2 pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat tentang hukuman tanah mereka itu menjadi rampasan perang seperti harta rampasan lainnya, kemudian dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan harta rampasan perang. Imam Malik berpendapat harta itu menjadikan wakaf bagi kaum muslimin saat harta itu didapatkan dan tidak boleh dibagi-bagikan kepada tentara berjuang dan mendapatkan harta itu. Yang kedua, tanah itu dimiliki dari kalangan kafir secara mudah tanpa kesulitan. Yang ketiga, tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan perjanjian damai namun tetap pada dalam penggunaan kaum musyrikin dengan syarat mereka berkewajiban membayar kharaj tanah itu. Harta berubah status kepemilikannya, yaitu ghanimah atau rampasan perang sebelum Rasulullah SAW membagi-bagikan harta ini berdasarkan pendapat dan kebijaksanaan beliau. Namun saat kaum muhajirin dan ansor saling mempertengkarkan harta ini, maka Allah menetapkan harta itu menjadi milik Rasulullah SAW. Karena dengan selesainya yaitu baru dapat diketahui yang didapatkan dan yang dapat dipastikan pula kepemilikannya. Seseorang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meneriakan setelah ghanimah itu didapatkan ketetapan seperti berikut: Man qatala qatila falahu salabuhu. Artinya, siapa yang membunuh musuh, maka ia berhak atas salabnya. Syarat itu harus ditetapkan sebelum ghanimah didapatkan, bukan setelahnya. Abu Qatadah pernah
berikan salap-salap tentara musuh yang berhasil dibunuh. Jumlahnya adalah 20 orang, dan salap adalah sesuatu yang berada bersama musuh yang terbunuh seperti pakaian yang digunakan untuk bertempur dan kendaraan yang digunakan untuk berperang. Pembagian harta rampasan perang bagi mereka dilakukan berdasarkan keberhakan mereka dan tidak ditentukan oleh petugas. Penentuan jizyah dan pajak atau kharaj. Jizyah dan kharaj adalah dua hak yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari kaum musyrikin. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan, dan kemudian hukum-hukum keduanya saling bercabang. Persamaan jizyah dan kharaj. Pertama, kedua macam harta itu diambil dari orang musyrikin. Kedua adalah harta fai yang dibagikan kepada para penerima fai. Ketiga, kedua harta itu wajib dipungut setiap melewati masa 1 tahun penuh dan tidak wajib sebelum masa 1 tahun itu lewat. Perbedaan jizyah dan kharaj. Pertama, jizyah ditetapkan oleh nas, sedangkan kharaj ditetapkan sesuai dengan hasil ijtihad. Kedua, besar jizyah yang terkecil tetap ditetapkan dengan ijtihad, sedangkan kharaj besar kecilnya ditetapkan oleh ijtihad. Ketiga, jizyah dipungut jika seseorang tersebut tetap kafir dan hilang apabila telah masuk Islam, sedangkan harta tetap dia ambil baik kafir maupun telah masuk Islam. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan setiap individu. Kata jizyah diambil dari al-jaza, yaitu balasan, dapat bermakna balasan atas kekafiran mereka dengan mewajibkan jizyah itu bagi mereka sebagaimana penghinaan atas kekafiran mereka. Kharaj adalah pungutan dari tanah. Kharaj dalam bahasa Arab dipergunakan dengan bahasa sewaan, dan tanah kharaj berbeda dengan tanah sepersepuluh dalam kepemilikan dan hukum. Tanah seluruh dibagi menjadi 4. Pertama, tanah yang baru dihidupkan oleh kaum muslimin adalah tanah 1/10 yang tidak dikenakan kharaj atasnya. Kedua, tanah yang pemiliknya masuk Islam dan ia juga menjadi paling berhak atas tanah itu. Ketiga, tanah yang dirampas oleh kaum musyrikin secara paksa dan dengan ketakutan. 4. Tanah yang didapatkan dari kaum musyrikin dengan damai. Petugas yang menetapkan besar kharaj setelah periode Umar radhiyallahu anhu juga harus memperhatikan berapa besar penghasilan setiap lahan. Besarnya itu masing-masing berbeda dilihat dari 3 segi yang masing-masing berpengaruh atas besar kecilnya kharaj yang harus ditunaikan. Pertama, dari segi baik buruknya tanah atau subur tidaknya tanah itu. Kemudian, kedua, dari segi macam tanaman yang ditanam. Di antara tanaman itu ada yang harganya mahal dan ada yang harganya murah. Maka tentunya pertanian yang menggunakan pengairan secara manual dan mekanik yang memerlukan tambahan biaya, kharaj yang ditarik harus lebih kecil dari kewajiban kharaj pertanian yang menggunakan pengairan irigasi biasa atau dengan tada hujan. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di